Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara jemaah salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang hadir pada siang hari ini, yang kami hormati, yang kami muliakan. Sebagaimana biasanya, sebelum kita mengumandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita terlebih dahulu mendengarkan tausiah zuhur dari guru-guru kita, sembari menunggu saudara-saudara kita yang sedang mengambil wudhu di lantai 1 atau yang sedang menuju masjid raya ini untuk ikut sholat zuhur berjamaah bersama kita. Demikian juga kami himbau kepada bapak dan ibu serta saudara yang masih berada di sekitar masjid raya ini untuk sementara menghentikan dulu kegiatannya dan datang ke masjid ini untuk memenuhi panggilan Allah dari seruan azan yang dikumandangkan tadi. Semoga kegiatan-kegiatan kita semuanya berada dalam berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini yang akan memberikan tausiah zuhur adalah Al-Ustaz Dr. Syafriyon SAG MSOS. Beliau dari IKADI Kota Padang. Alhamdulillah, beliau telah bersama kita di ruangan masjid raya ini, dan untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama tausiah zuhur yang disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Syafriyon SAG MSOS. Kepada beliau dengan segala hormat kita persilahkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini ayyadai lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa iza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallahu azim. Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11. Pengurus masjid yang kita hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah.
Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kultum kita pada siang hari ini kita beri judul dengan Allah mendorong kita untuk melakukan perubahan. Bapak dan Ibu kaum muslimin memuliakan Allah. Bagi seorang muslim, dorongan itu amat penting untuk bisa melakukan perubahan dan perbaikan ke arah yang lebih baik. Dalam beribadah, kenapa kita bersemangat melakukan satu amalan? Karena ada keimanan yang mendorong kita, ada nilai yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik amalan yang kita tunaikan. Makin kuat dorongan keimanan, makin tinggi semangat beramal kita, dan makin banyak ibadah-ibadah yang bisa kita tunaikan. Dia akan saling terkait antara keimanan dengan kuantitas ibadah. Karena dikatakan al-imanu yazid wa yankus, yazid bita'ah wa yankus bil maksiat. Keimanan itu akan meningkat dan bertambah ketika dia pupuk dengan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan menurun dan berkurang ketika melakukan perbuatan dosa dan kemaksiatan. Bapak dan Ibu yang memuliakan Allah, maka ketika kita memperbanyak amal dalam kehidupan ini, maka akan menjaga kestabilan peningkatan dari keimanan kita untuk selalu melaksanakan ibadah dengan baik. Dalam persoalan perubahan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang kita bacakan tadi, untuk menjadi orang yang lebih baik, apakah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengah manusia, maka faktor yang sangat menentukan adalah diri pribadi orang tersebut. Allah tidak merubah nasib dan keadaan kita sebagaimana Allah katakan dalam ayat tadi, kecuali diri kita yang ingin melakukan perubahan itu. Menjadi orang yang lebih baik, ahsanu amala di hadapan Allah Subhanahu wa taala sangat tergantung kepada amal-amal yang kita lakukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Demikian juga dalam persoalan kehidupan dunia. Ketika kehidupan seseorang biasa-biasa saja dan dia ada keinginan untuk melakukan perbaikan dalam hidupnya, maka diwujudkan dalam bentuk usaha dan upaya konkret bagaimana dia berubah dirinya, merubah kehidupan keluarganya, dan merubah kehidupan masyarakatnya. Beberapa ayat dikatakan dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah salat zuhur yang memuliakan Allah. Ketika Allah datangkan ujian misalkan dalam kehidupan kita, dan sesungguhnya ujian itu dalam rangka mengangkat derajat kita di hadapan Allah, dan kita dilarang berputus asa dari rahmat Allah. La tai'asu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Tidak ada manusia mungkin yang lancar saja kehidupannya, yang tanpa hambatan. Ya pasti menemukan ada hambatan, ada kendala, ada rintangan dan tantangan. Ketika berhadapan dengan rintangan dan halangan, maka yang mesti ditanamkan adalah azam yang kuat untuk bisa berhasil. Keinginan yang kuat untuk bisa tercapainya cita-cita dan harapan yang kita tanamkan. Maka orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah
sesungguhnya dia tidak yakin akan pertolongan Allah. Sampai-sampai mungkin Allah berikan dalam bentuk ujian yang bisa jadi terasa berat bagi kita mengembannya. Bukankah Allah telah katakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah manusia, tidaklah seseorang diuji, diberikan beban kehidupan, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Betapapun kita merasakan kadang beratnya ujian yang Allah berikan, sesungguhnya Allah tahu bahwa ujian itu mampu kita mengembannya. Maka yang ada dalam diri seorang mukmin itu adalah optimis dan selalu berbaik sangka kepada Allah. Allah telah janjikan juga di dalam surat Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra. Maka dibalik, maka bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Allah kepakaikan kata-kata ma'a di sini, bersamaan. Artinya jarak antara kesulitan dengan kemudahan itu sangatlah tipis, sangatlah sedikit. Diulang lagi oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan dengan kesulitan itu ada kemudahan. Kadangkalanya hanya saja kita manusia tidak sabar kapan kemudahan itu akan diberikan oleh Allah. Di sini letaknya Allah melihat keimanan kita, kesungguhan kita, upaya yang kita lakukan dalam rangka menjadikan hidup kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang mesti kita jadikan sebagai landasan dalam diri seorang mukmin itu adalah tetap meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Allah katakan dalam surah Al-Ma'arij, dalam surah At-Thala ayat 2, 3, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dicarikan jalan keluar dari setiap kesulitan hidupnya. Keyakinan ini yang mesti tertanam dalam diri kita. Bagaimana kita yakin bahwa dengan takwa kita, dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan carikan solusi dari setiap permasalahan hidup kita. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki dari pintu yang tidak disangka, pintu yang tidak diduga. Kadang dalam hidup ini kita bingung, anak mau sekolah misalkan, anak mau kuliah, biaya butuh besar, tidak tahu dari mana sumber keuangannya. Ketika kita memohon kepada Allah yang maha kaya, yang maha pemberi rizki, dan meningkatkan kesungguhan kita dalam ibadah kepada Allah, Allah carikan jalan keluar dari kesulitan dan kesempitan hidup itu, yang kadangkala kita tidak pernah mengetahui dari mana sumber kita dapatkan rizki tersebut. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi kita mungkin mustahil, bagi Allah akan bisa mencarikan dan melapangkan kesulitan kehidupan kita. Kaum muslimin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kita bertawakal kepada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah akan diberikan kepadanya kemudahan, kelapangan, ketenangan hidup. Karena pada akhirnya yang memutuskan setiap apa yang diharapkan dijalani oleh kehidupan manusia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha menentukan. Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali lagi mari kita senantiasa optimis, berbaik sangka, menguatkan azam kita untuk melakukan perbuatan perbaikan dalam diri kita, menjadi hamba-hamba yang ingin selalu lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kompetisi kita dalam kehidupan ini adalah kompetisi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah jalan kehidupan kita akan dimudahkan Allah manakala kita menyerahkan semua harapan dan keinginan kita kepada Zat yang Maha Kuasa, yang Maha mencarikan solusi dari setiap persoalan kehidupan kita.
Semoga kita diberikan oleh Allah bimbingan selalu untuk selalu menjadi hamba yang bertakwa kepadanya. Demikian dan sekian, terima kasih. Akhirul kalam, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.